Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil al-amin wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghuril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan narju bihan najata yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal iman, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, kembali pada sore ini kita dipertemukan dalam kajian sirah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, belajar dari orang-orang baik, belajar dari orang mulia, dengan harapan kita bisa meniru dan mencontoh mereka di dalam kehidupan dan mengabdikan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah mendapatkan kebaikan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dan berjihad. Mereka telah mengorbankan diri dan nyawa. Mereka telah berusaha payah untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai Rasulullah dan para sahabatnya, maka kita berusaha untuk mencontoh dari mempelajari kehidupan dan karakter diri mereka. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada yaumil mahsyar, pada hari kiamat kelak, di mana pada saat itu kita sangat membutuhkan dan sangat membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla, dan sangat membutuhkan syafaat dari baginda alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan sunnahnya dan di jalan syariatnya, dan kita bisa berpegang teguh dengan tali agamanya, sehingga kita kokoh di dalam kehidupan menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Saudara-saudari ikhwatul iman, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, sore ini kita akan mempelajari sedikit dari kehidupan Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah Utsman ibnu Affan ibn Abil As ibn Umayyah ibn Abdi Syams ibn Abdi Manaf. Itulah Utsman, silsilah dari kehidupan dari nasab beliau. Dan Utsman dilahirkan pada tahun ke-6 dari Amil Fil, tahun ke-6 dari tahun gajah. Dan dia termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga mendapatkan dua kebaikan, wahajaral hijrataini. Beliau juga termasuk orang-orang yang berhijrah dua kali. Kali pertamanya adalah ke Habasyah, dan kali keduanya adalah ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu adalah sebuah hijrah yang dikenal di dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Utsman diberikan laqab kepadanya atau diberikan gelar kepadanya dengan Zinnurain atau Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya.
Maksudnya adalah pemilik dua cahaya di mana Utsman ibnu Affan menikahi dua putri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Menikahi dua putri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum. Ruqayyah dan yang kedua adalah Ummu Kulsum radhiyallahu taala anhuma. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan perempuan, anak perempuannya Ruqayyah, dan ketika Ruqayyah wafat maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menikahkan putri berikutnya yaitu Ummu Kulsum ya ketika wafatnya atau setelah wafatnya Ruqayyah. Dan ternyata di dalam sejarah Islam bahwa sebab dinamakannya Utsman atau digelari Utsman dengan Dzunnurain karena memang beliau menikahi dua putri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalam kisah ini sungguh sangat menarik. Seorang menantu yang taat, seorang menantu yang saleh, seorang menantu yang dermawan, yang kuat dan kokoh imannya, yang memiliki perhatian tinggi terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Utsman menikahi Ruqayyah dan Ruqayyah meninggal, kemudian menikahi Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum meninggal, maka Nabi alaihi salatu wasallam memiliki sebuah kalimat kepada Utsman, "Wahai Utsman, andai saya punya anak perempuan berikutnya dan aku nikahkan dia kepada engkau, dan andai dia meninggal dan aku masih punya anak perempuan berikutnya yang belum menikah, aku nikahkan engkau dengan dia." Subhanallah. Ini adalah luar biasa keistimewaan yang dimiliki oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Seorang laki-laki dan seorang yang berjiwa besar dan memiliki semangat di dalam berjihad di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi alaihi wasallam melihat bahwa Utsman adalah menantu yang ideal. Utsman laki-laki yang sempurna di dalam kebaikan. Laki-laki yang sungguh sangat maksimal di dalam memanfaatkan hartanya. Karena Utsman termasuk sahabat Nabi yang kaya raya. Utsman termasuk sahabat Nabi yang memiliki harta. Dan harta yang dimiliki oleh beliau tidak menghalanginya untuk berjuang di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan beliau habiskan hartanya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa ternyata lam yajma' baina ibnatay nabiyyin munzu khalqi Adam ila an taquma as-sa'ah ghaira Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata kenapa Utsman digelari dengan Dzunnurain? Dan di dalam sejarah perjalanan sejarah para nabi dari Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak tidak ada orang yang menikahi dua putri Nabi ya kecuali Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ternyata beliaulah laki-laki yang mengumpulkan, yang menikahi dua putri Nabi ya sejak Adam diutus sampai hari kiamat ya sampai Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada seseorang yang mengumpulkan, yang menjadikan istri dia dengan dua putri Nabi kecuali Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Maka beliau dikenal dengan digelar dengan Dzunnurain, yaitu dua pemilik cahaya, yaitu putri Nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan kelebihan keutamaan yang dimiliki oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Adapun kunyah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu sebelum Islam di masa jahiliyah digelari dengan atau dipanggil dengan Abu Amr. Namun setelah beliau memiliki anak dari Ruqayyah, lalu kemudian diberi anak tersebut dengan nama Abdullah dan beliau berkunyah dengan Abu Abdillah dan seluruh kaum muslimin pun memanggilnya Abu Abdillah yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwatul iman hafizakumullah, kalau kita berbicara dari sisi fisik Utsman, kalau tadi di sisi nasab dan namanya serta keturunannya, maka kalau kita lihat dari sisi fisik yang dimiliki oleh Utsman bin Affan dijelaskan dalam kitab sejarah fa innahu tawilul lihya
ternyata beliau termasuk orang yang memiliki jenggot yang sangat panjang, tawilul lihya, hasanul wajh, yang memiliki ketampanan wajah, ya. Wa min ajmalin nas, dan dia termasuk tergolong kepada orang-orang yang memiliki ketampanan, ya, dari sisi wajah. Inilah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan dijelaskan juga bahwa kana radhiyallahu taala anhu laisa bil qasiri wala bil tawil. Dari sisi paras fisiknya bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dari fisiknya, ya, tubuh dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Raqiqul bashr, artinya kulitnya itu raqiq. Kemudian azim bainal mankibaini, memiliki pundak yang besar, memiliki pundak yang kuat, yang kokoh, berbidang. Kalau bahasa kitanya itu pundaknya berbidang. Katsiru sya'ri ra's, rambutnya sangat lebat. Yusfiru lihyatah, beliau mewarnai dengan warna kuning, ya. Kemudian tawilu zira'ain, memiliki zira' yang sangat panjang, dan memiliki ketampanan serta kulit yang mirip, yang dekat kepada warna putih, ya. Annahu abyadul laun wa qad qila asmarul laun. Ada dua riwayat mengatakan bahwa beliau memiliki kulit yang putih, yang kedua adalah asmar. Namun yang rajih menurut ahli siyar adalah bahwa kulit Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah berwarna putih. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla mengumpulkan kita bersamanya nanti di hari kiamat kelak. Kita akan tahu seperti apa wajahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, aslama qadiman, di depan saya sudah katakan bahwa dia termasuk orang-orang yang memeluk Islam di awal-awal. Orang-orang yang memasuki agama Allah, percaya dan beriman kepada Allah dan memeluk Islam ini di awal-awal, ya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti yang diceritakan oleh Abdurrahman ibn Utsman al-Qurashi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnatihi wa hiya taghsilu ra'sa Utsman. Kita lihat bagaimana perilaku dan bagaimana istrinya memperlakukan Utsman radhiyallahu taalaan dengan sangat mulia sekali. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi anak perempuannya, dan sedangkan anak perempuannya sedang mencuci kepalanya Utsman. Ya Rabb, ini merupakan keharmonisan kehidupan rumah tangga yang baik, di mana tidak hanya secara formal tetapi ditunjukkan secara cinta nyata, di mana seorang istri mencucikan kepala suami. Ini bukanlah perkara yang ringan, dan ini adalah hal yang sangat indah untuk dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, sebagian orang di dalam rumah tangga hanya sebutan nama saja suami istri, namun keakraban tidak hadir, kelemah lembutan tidak hadir, dan lain sebagainya. Dan di sini ditunjukkan oleh istri Utsman dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang dan perhatian yang tinggi. Wahai para ummahat, ya, berhati-hatilah, ya, marilah kita belajar daripada istri para sahabat, bagaimana mereka memperlakukan suami mereka dengan memuliakan, dengan menghormati mereka, dengan mengagungkan mereka. Faqala ya bunayya ahsini ila abi Abdillah fa innahu asbah bi khulqa. Inilah keutamaan kelebihan daripada Utsman, ya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anaknya sedang mencucikan, membersihkan kepala suaminya, maka Rasulullah SAW sebagai sang ayah memberikan nasihat kepada anak perempuannya agar berbuat baik, agar memuliakan suaminya, ya, agar menghormati suaminya. Ini hal yang pantas untuk kita lakukan hari ini, wahai para orang tua, kepada anak perempuannya, memberikan nasihat kepada anak perempuannya agar mereka menghormati suami, agar mereka menyayangi suami, memuliakan suaminya. Bukan sebaliknya memanti api permusuhan, bukan sebaliknya merendahkan wibawa atau kehormatan suaminya depan anaknya. Maka sebagai lisan, orang tua harus memiliki lisan yang baik. Nasihat yang baik diberikan kepada anak
agar anak kita taat kepada suaminya, agar anak kita patuh kepada suaminya, agar anak kita mengagungkan suaminya. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat mulia kepada anak perempuannya, agar dia memuliakan suaminya, itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan nasihat ini? Fa innahu asbahu ashabi bi khuluqa. Ternyata kata Rasulullah SAW, Utsman adalah laki-laki dari sahabat yang mirip dengan keperawakannya. Ya. Jadi sahabat Nabi yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tubuhnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, memiliki kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di samping Utsman adalah sahabat beliau, dia juga adalah menantu beliau. Dan begitulah seharusnya kepada menantu, ya, dari seorang mertua kepada menantu, ya, selalu berusaha untuk menjadi orang yang dekat. Tidak berjarak dalam artian tidak dekat, tapi menjadikan menantu yang dekat dengan kita, ya, kemudian menjadikan anak kita bisa hormat kepadanya. Jika masing-masing dari kaum muslimin, para mertua, orang tua memberikan nasihat kepada anaknya agar berlaku hormat dan santun, menjaga diri kepada suaminya, tidak tawilul lisan, tidak panjang lisannya, tidak mencela istrinya, tidak mencela atau merendahkan suaminya, tetapi berusaha menjaga dan menghormati, memuliakan. Ini adalah akhlak yang baik. Ini adalah kemuliaan bagi seorang wanita ketika diberikan pasangan suami dan dia tunduk kepada suami dengan kemuliaan tersebut. Karena sesungguhnya ketaatan dia adalah kepada suaminya. Maka disinilah peran Rasulullah SAW memberikan nasihat utuh nasihat mahal kepada anaknya. Maka kita sekali lagi, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, para mertua atau calon mertua, agar memberikan nasihat kepada anaknya ketika dia sudah menikah menghormati suami. Dan ketika akan menikah maka dari sekarang diingatkan agar dia memuliakan suaminya. Ini teladan dari Nabi kita alaihissalam agar kita bisa meniru akhlak dan perilaku Nabi kita alaihissalam. Kalau kita berbicara tentang fadailu Utsman, kemuliaannya, tentu tidak cukup majlis ini untuk menjelaskan. Sungguh sangat banyak kemuliaan Utsman. Namun kita akan menyampaikan beberapa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sempit ini. Dari sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira'i ala jabal, wa huwa Abu Bakar, bersama Rasulullah Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, fataharraqatis sakhra. Lalu bergetarlah batu-batu yang ada di atas bukit tersebut. Faqala Nabi SAW, maka Nabi berkata, ya, ihda, diamlah engkau wahai batu, diam, tenanglah. Fama alaika illa nabiyyun. Maka yang di atas kamu sekarang ini adalah seorang nabi, yakni Nabi Muhammad SAW, au siddiqun au syahid. As-siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan syahid salah satunya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Juga termasuk dalam hal ini adalah Umar dan Utsman, mereka berdua syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara kemuliaan fadilah Utsman, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya, man hafara rumatan falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur bi'ru rumah, ini terkenal dalam riwayatnya adalah bi'ru rumah, dan siapa yang membelinya atau menggalinya maka kemudian baginya balasan surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa hafaratha, maka kemudian Utsman membelinya. Wa qala man jahaza jaisyal usra falahul jannah. Di lain waktu Nabi juga mengatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang mempersiapkan yang kebutuhan perang, ya, dan termasuk di perang Tabuk, maka kemudian baginya adalah surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Utsman datang, ya, menyiapkan 940 onta, lebih kurang 10.000 dinar, dan Nabi alaihissalam sampai mengatakan kepada Utsman, ma dharra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Tak ada lagi dosa Utsman setelah ini. Kedermawanan yang memuncak, kedermawanan yang sangat luar biasa. Dia memiliki harta tapi harta tidak di hatinya.
tapi dia berikan itu di tangannya dan diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kekayaan yang dimiliki oleh Utsman tidak menghalangi dia untuk tidak taat. Inilah harta yang baik. Ketika kita diamanahi, diberikan harta oleh Allah, maka kemudian jangan sampai harta itu membuat kita jauh dari Allah. Sebaliknya, harapan kita harta itu akan menggerakkan kita, mengarahkan kita, mengantarkan kita kepada cinta Allah Azza wa Jalla. Inilah harta yang baik. Utsman telah mencontohkan itu, keteladanan itu kepada kita semuanya. Makanya Bi'ru Rumah dibeli oleh Utsman. Kemudian dia menyiapkan Jaisul Usrah dengan segala kebutuhan dan perlengkapan yang sangat layak untuk pertempuran. Makanya Utsman digelari dengan laki-laki yang sungguh dermawan dan sangat luar biasa di dalam menginfakkan hartanya. Ya. Kemudian di dalam kelebihan Utsman, ya, maka Utsman sungguh terjaga kesucian dirinya. Orang baik sejak zaman masa jahiliyah. Dia tidak terkontaminasi. Dia tidak tercemari oleh buruknya lingkungan dan pergaulan. Oleh perzinahan yang merajalela. Oleh khamar yang menjadi kebiasaan. Dan perempuan yang menjadi teman dekat dan sebagai hiburan. Utsman sungguh jauh dari perilaku ini. Orang yang baik di masa jahiliyah maka dia baik di masa Islam. Orang yang dulunya mutiara di masa jahiliyahnya maka kemudian setelah Islam pun jadi mutiara. Maka Utsman menceritakan tentang dirinya dan ini perlu juga kita tiru. Tentang kenangan diri kita kaum muslimin. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang kita lewati di masa hidup kita. Maka dengan jelas dia menceritakan, wallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi islami qat. Demi Allah aku tidak pernah berzina. Aku tidak pernah berzina di saat aku jahiliyah atau di saat aku telah masuk Islam, kata Utsman. Ini menunjukkan kesucian, keiffah, kesucian dirinya, kebaikan yang ada pada diri Utsman. Dia tidak pernah melakukan zina di masa jahiliyahnya. Tentu di masa Islam lebih terjaga. Tidak akan pernah melakukan itu dan tidak akan. Dan Utsman laki-laki yang sangat suci. Ya, laki-laki yang bersih, laki-laki yang baik dan laki-laki yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kalau kita berbicara tentang kedermawanan, maka Utsman adalah teladannya. Ya. Kedermawanan, maka Utsman adalah figurnya. Ya. Tokoh Utsman dikenal di kalangan para sahabat. Kedermawanannya, kemurahan hatinya, orangnya sangat cinta kepada kebaikan. Ya. Dan di antara kelebihan-kelebihan Utsman, ya, salah satu menjadi kelebihan yang melekat pada diri Utsman, sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, karena Nabi alaihi wasallam juga dikunjungi oleh para sahabat. Ya, kunjungan para sahabat ke Nabi itu bermacam-macam. Ada yang di waktu siang dan mengadukan tentang perihalnya, kesulitannya, masalah agamanya dan seterusnya. Dan sahabat-sahabat dekatnya mengunjungi Nabi. Ketika Nabi SAW kana jalisan kashifan an fakhdi. Ya, ketika itu Nabi sedang berbaring dan tersingkap betisnya. Fasa'zana Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW masuk. Fa'adzina lahu wa huwa ala hali. Dan Nabi mengizinkan Abu Bakar dan Nabi tidak merubah posisinya. Summa sa'zana Umar, setelah Abu Bakar selesai kemudian Umar masuk minta izin untuk hal yang sangat perlu ditanyakan kepada Nabi. Wa huwa ala hali. Ternyata Rasulullah tidak merubah posisinya dalam keadaan betis tersingkap. Dan ini diceritakan langsung oleh Aisyah. Summa sa'zana Utsmanu fa arkha alaihi siyaba. Lalu kemudian dia merubah posisinya dan menutup betisnya yang tersingkap tersebut. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Maka rasa malu Nabi ini ditunjukkan kepada Utsman, ya, ketika Utsman masuk. Nabi tidak mau betisnya tersingkap ketika Utsman masuk. Dan Nabi SAW merubah posisinya. Falamma qamu, tatkala semuanya berdiri dan selesai hajat mereka kepada Rasulullah,
Qultu ya Rasulullah, Aisyah berkata kepada Nabi, "Ista'dzana 'alaika Abu Bakar wa Umar fa'adzinta lahumah." Abu Bakar dan Umar minta izin, kamu izinkan masuk. Wa anta ala halika, namun kamu tidak merubah posisimu. Artinya posisimu seperti kondisi sebelum mereka masuk. Falamma sta'dzana Utsman, dan tatkala Utsman minta izin masuk, arkhaita 'alaika thiyabak, engkau memperbaiki posisi bajumu, kainmu. Faqala ya Aisyah, ala astahi min rajulin wallahi innal malaikata la tastahi minhu. Tak pantaskah aku ini malu kepada laki-laki ini, kepada Utsman, karena malaikat saja yang suci malu kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Haya'uhu, rasa malu yang dimiliki Utsman sungguh sangat besar, dan sampai-sampai Nabi dan para malaikatnya malu kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Ini akhlak yang patut kita tiru dari kehidupan, dari karakter Utsman. Hampir hari ini rasa malu itu tidak lagi menjadi perhiasan orang. Hampir hari ini rasa malu itu tidak lagi menjadi pakaian yang indah bagi seseorang, dan tidak lagi menjadi perhiasan, menjadi kebanggaan seseorang. Seakan rasa malu itu telah dibuang, dicampakkan, tidak berguna, dan seakan tidak lagi berharga. Sehingga orang hari ini hidup tanpa rasa malu dan berperilaku seperti kehidupan hewan ternak, dan tidak lagi merasa risih ketika auratnya atau ketika rasa malu ini tidak hadir di dalam kehidupannya. Maka mari kita belajar dari kehidupan Utsman yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi dan luar biasa. Ikhwani waqti fiddin hafizakumullah. Maka qultu al-malaikatu tastahi min Utsman, malaikat malu dari Utsman. Ini Aisyah bertanya radhiyallahu taala an, wan nabi alaihi salatu wassalam yastahi min, malaikat malu dari Utsman dan Nabi juga malu dari Utsman. Afala astahi at-ta'i'una fihi min al-iftira' alaihi. Kalau saja malaikat malu kepada Utsman dan Nabi juga malu kepada Utsman, apakah Anda para penghina, para pencaci maki Utsman tidak malu kepada Utsman dan tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla? Beraninya lisan Anda berucap kata-kata yang tidak baik kepada Utsman. Beraninya lisan Anda menusuk kehormatan Utsman. Beraninya lisan Anda merendahkan kemuliaan Utsman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia, yang dijamin surga, yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli surga dengan hartanya. Tidakkah kita malu sebagai hamba Allah yang berdosa mencaci maki manusia yang mulia, manusia yang terjaga, manusia yang suci, manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala? Maka bertobatlah wahai saudaraku yang memiliki lisan yang tajam kepada sahabat Nabi yang mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Wa anil Hasan menceritakan rahimallahu taala, wa dzakara Utsman radhiyallahu taala an wa shiddata haya'i, rasa malu yang sangat luar biasa. Qala in kana la yakunu fil baiti wal babu alaihi mughlaq fama yad'anhu thawb liyafidu alaihi alma yamna'ul haya ayyuqima salbu. Ya Allah, ketika pintu rumah tertutup, kemudian baju senantiasa menutupinya, maka ketika dia mandi tidak akan buka bajunya karena malu terhadap tulang punggungnya yang tidak mau kelihatan. Ya Allah, wama ahwajuna, alangkah butuhnya kita belajar dari Utsman tentang rasa malu ini, tentang akhlak yang mulia ini yang dimiliki oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, saudara-saudariku seiman seakidah dimanapun berada, maka itulah sisi daripada rasa malu, akhlak mulia yang dimiliki oleh Utsman. Nah, kalau kita berbicara dari sisi yang lain, ibadahnya kepada Allah, maka dia adalah sebagai tauladan bagi kita. Bahkan Ibnu Umar menceritakan bahwa turun ayat kepada Utsman yang menceritakan bagaimana Allah memujinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesungguhannya dalam ibadah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima
yahdzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ini dijelaskan, apakah kamu wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri sedangkan dia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar menceritakan ayat ini, ya, dialah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Ayat ini diturunkan kepada Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an. Sehingga diceritakan ketika dia sudah bangun di tengah malam, maka dia tidak mau membangunkan keluarganya untuk menyiapkan kebutuhan wudunya. Ya, wa kana yasumud dahar. Dia melayani diri sendiri dan tidak mau membangunkan pembantunya, tidak mau membangunkan keluarganya untuk menyibukkan mereka dalam menyiapkan air wudunya. Tapi dia bangun dan berwuduk. Ya, bahkan wa kana yasumud dahra, di antara ibadah beliau yang menonjol, Utsman termasuk orang yang melaksanakan puasa sunnah, ya, sepanjang tahun. Kecuali di hari-hari yang dilarang kita berpuasa, dia tidak berpuasa. Namun sepanjang hari di dalam tahun, ya, setahun itu dia berusaha untuk memperbanyak puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, keutamaan puasa sunnah, ya, dan puasa secara umum, Nabi alaihi wasallam mengatakan man sama yauman lillahi, barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, ba'adallahu an wajhihi sab'ina kharifa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka Allah selama 70 tahun. Satu hari Anda berpuasa karena Allah, Allah akan membebaskan, menjauhkan wajah kita, diri kita dari neraka. Satu hari saja Allah akan jauhkan selama 70 tahun. Maka bayangkan, bertahun-tahun beliau berpuasa sunnah, maka tentu, ya, Allah akan memberikan kepadanya tempat yang layak kepada Utsman radhiyallahu taala an. Ibadahnya yang sangat luar biasa ditambah dengan ibadah siam yang sangat luar biasa. Wa kana yu'atib, dan dia selalu muhasabah diri. Ini hal yang sangat baik untuk kita contoh dari Utsman. Inilah kehidupan orang mulia. Dia tidak menyalahkan orang lain tetapi menyalahkan dirinya. Dia tidak membenci orang lain tetapi dia berusaha untuk mengevaluasi dirinya. Wa kana yu'atib nafsahu, selalu dia mengevaluasi dirinya. Selalu dia bercakap, berusaha untuk menghadirkan hatinya. Ya, wa ka fayuqalu, ya, fayuqal law ayqasta ba'dal khadam fayaqul la Allah al-lailu lahum yastarihuna fi. Maka kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, ya, alangkah baiknya engkau bangunkan keluargamu atau pembantumu untuk menyiapkan segala kebutuhanmu. Maka dia mengatakan, la, malam ini adalah hak mereka untuk istirahat. Dia tahu bagaimana lelahnya pembantu di siang hari dan dia akan berikan haknya di malam hari untuk istirahat. Dan Utsman melayani dirinya. Dia berwudu, kemudian dia melakukan ibadah di tengah malam, ya, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Hasan menceritakan, ini perkataan yang masyhur dari Utsman tentang kesucian jiwa kita dan pengaruhnya terhadap Al-Quranul Karim. Qala Utsman, "Law anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami Rabbina." Saya ulangi, "Law anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami Rabbina." Andai hati kita ini bersih dari dosa, dari noda, ya, maka dia tidak akan pernah kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la akrahu, kata beliau, ayati alayya yaumun la adru fil mashab. Sungguh hari itu aku tidak sukai kalau hari itu, ya, aku lewati tapi aku tidak memegang mushaf. Ya Allah. Ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin di bulan suci Ramadan ini. Agar kita mendekap Al-Quran, agar kita berdekat-dekat dengan Al-Quran, agar kita akrab dengan Al-Quran, agar kita bersahabat dengan Al-Quran, agar kita menjadi orang yang senantiasa melantunkan Al-Quran. Sungguh aku membenci hari itu, tidak aku sukai hari itu kalau aku lewati tanpa melihat mushaf, tanpa membaca Al-Quran, kata Utsman. Ini akhlak kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Ini adalah iman yang terpancar pada diri Utsman. Ini adalah kemuliaan yang beliau tunjukkan, kemuliaan yang hadir dengan mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Ini nasihat mahal untuk kita kaum muslimin, untuk saya dan kita semua,
hadirin hadirat dimanapun berada, agar kita bisa mencontoh bagaimana Utsman dengan Al-Quran bersama hari-hari yang dia lewati. Bagaimana Utsman sangat bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Wa ma mata Utsman, diceritakan wa ma mata Utsman hatta khariqa mushafahu min kasrati ma yadimun nazar fihi. Wa Utsman tidaklah meninggal sampai mushaf yang dipegang itu rusak. Karena saking banyaknya memegang, membolak-balik, melihat Al-Quranul Karim. Ini pelajaran mahal. Andai di rumah kita, anak kita, Quran yang dipegangnya karena dibacanya, kemudian dibolak-baliknya sampai robek, sampai berubah warnanya, enggak ada masalah. Beli lagi yang lain. Dibaca lagi, dibolak-balik lagi sama dia, dihafal lagi sehingga dia robek lagi. Tidak ada masalah. Belikan Quran baru untuk anak kita. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda beli Quran, warnanya dari tahun kemarin sampai tahun ini adalah tidak ada berubah. Dan tidak ada sedikit pun lecek. Tidak ada sedikit pun tanda kerimuknya. Karena ternyata Anda menyimpannya. Ternyata Anda tidak mendekatnya. Ternyata Anda tidak membolak-baliknya. Maka bukti Al-Quran dibaca tentu dia akan kotor, tentu dia akan robek, tentu dia akan kerimuk dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Itu hal yang biasa saja. Jangan marah sama anak kita. Jangan kecewa. Jangan emosi. Karena dia dekat dengan Al-Quran, itu akan menjadikan dirinya mulia. Jangan marah kepada mereka. Kalau mereka sering baca Quran, sering membolak oleh Quran sehingga Al-Quran itu robek, itu hal yang biasa. Dan itu adalah hal yang biasa saja. Dan jagalah mereka agar jadikanlah mereka terus kebanggaan. Dan apabila anak kita meminta untuk dibelikan Al-Quran, maka belikan Al-Quran. Kemarin beli Al-Quran ada robek, belikan, enggak ada masalah, karena yang diminta itu adalah kitab Allah. Dan Utsman mencontohkan kepada kita bahwa beliau tidaklah meninggal dan kecuali mushaf itu rusak karena seringnya dibaca dan seringnya dibolak-balik. Inilah perkataan ulama salaf kita bahwa kalamus salaf qalilun wa naf'uhu katsiran. Perkataannya sedikit tapi maknanya sangat dalam dan sangat berfaedah sekali. Dan wa qutila radhiyallahu taala anhu wal mushaf fi hijri, ya Rabb. Ketika Utsman dibunuh dan Al-Quran berada dalam pangkuannya. Al-Quran berada dalam dekapan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qala Anas wa Muhammad ibn Sirin qalat imra'atu Utsman yaumud dar. Istri beliau menceritakan pada hari dia dibunuh, uqtuluhu aw da'uhu fa wallahi laqad kana yuhyil laila bil Qur'an fi raq'ah. Allahu akbar. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menghidupkan satu malam dengan Al-Qur'anul Karim, dengan satu rakaat salat. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemuliaan, kebaikan, ketaatan, menghabiskan malam dengan satu rakaat saja, dan itu dibaca sepanjang ayat suci Al-Quranul Karim, sepanjang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang di dalam mushaf. Dia baca, menghabiskan malam itu dengan keindahan ayat suci Al-Quranul Karim. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, itu ibadahnya adalah figur dan tauladan bagi kita. Adapun rasa takut, karena takut itu merupakan bagian dari iman, dan karena rasa takut akan melahirkan amal, maka kita lihat bagaimana rasa takut yang dimiliki oleh Utsman. An Abdullah ibn Rumi qala balagani anna Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala law anni bainal jannati wan nar wa la adri ila ayyatuhuma yu'maru bi lakhtartu an akuna rumadan qabla an a'lam ila ayyatuha as-siru. Andai saja aku berada di antara surga dan neraka dan aku tidak tahu kemana aku diperintahkan, maka di saat itu aku merasa dulu ketika di dunia agar menjadi tanah saja sampai aku mengetahui kemana aku diperintahkan untuk masuk. Ini sebuah aplikasi iman dalam kehidupan. Ungkapan ini lahir tentu karena iman. Ungkapan ini lahir karena cerminan keimanan yang dalam. Sehingga rasa takut itu membawakan buah amal. Rasa takut itu membuahkan manisnya iman dalam kehidupan kita. Wa kana Utsman, ini kebiasaan Utsman,
idza waqafa ala qabrin yabki hatta yabilla lihyatuh. Kalau dia melewati sebuah kuburan maka dia menangis sampai jenggotnya yang panjang itu basah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Utsman, tazkurul jannah wan nar fala tabki. Diingatkan surga neraka kepada kamu, kamu tidak menangis. Wa tazkurul qabr wa tazkurul jannah wan nar, kamu tidak menangis. Ketika kamu bicara neraka surga tidak menangis. Tapi ketika kamu berbicara tentang kubur, kamu menangis. Ada apa wahai Utsman? Faqala sami'tu Nabi SAW yaqulu, aku mendengarkan Nabi berbicara, yaqulu al-qabru awwalu manazil min manazil akhirah. Wa kuburan merupakan awal kehidupan untuk kehidupan akhirat. Fa in naja minhu, kalau dia selamat di alam barzakh, di alam kubur, fama ba'dahu aisar, maka apa yang akan terjadi setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kalau seandainya dia tidak selamat di alam barzakh, alam kubur, maka tentu akan lebih berat setelahnya. Semoga Allah Azza wa Jalla ya jadikan kita kaum muslimin dan jadikan kita ya umat yang melewati alam barzakh dengan selamat, ya dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan, ya karena Allah Azza wa Jalla menjadikan kuburan kita taman daripada taman-taman surganya. Allah jadikan kuburan kita kenikmatan, angin yang bertiup dari surganya, perbandani yang Allah hamparkan dari surganya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita nanti ya dan kuburan kaum muslimin hari ini ya menjadi lapang dan menjadi taman daripada taman-taman surganya. Allah selamatkan kita dari himpitan kuburan, dari himpitan kubur dan dari himpitan lahat yang sangat sempit. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kubur kita sepanjang mata memandang, dan di alam barzakh sepanjang kita memandang, bisa memandang sejauh mata memandang, dan Allah jauhkan kita dari himpitan kubur tersebut. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Maka rasa takut itu menjadikan dirinya melahirkan amal yang sangat kuat dalam kehidupannya. Wa qala sami'tu Nabi SAW yaqulu ma ra'aitu manzaran qad illa wal qabr afza' min. Aku tidak pernah melihat manzar, sebuah pemandangan ya yang paling menakutkan daripada kubur. Jadi marilah kita ketika kita menatap kuburan itu ada hikmah dan pelajaran. Sebagaimana Utsman melihat kuburan itu adalah pelajaran mahal untuk dirinya. Agar kita bangkit dari kelalaian, agar kita bisa semangat beramal, agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena masir kita, ujung dari kehidupan kita adalah seperti itu. Maka jadikanlah hal itu menjadi pelajaran mahal bagi kita. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan, kafa bimauti ahadikum mau'idhah. Cukuplah kematian dari salah seorang dari saudara kalian itu sebagai pelajaran mahal untuk kita. Ya. Kalau bicara tentang ibadah, rasa takut dan tawadu, Utsman juga figur tauladan kita. Hasan menceritakan, ra'aitu Utsman radhiyallahu taala an naiman fil masjid fi milhafatin laisa haulahu ahad wa huwa amirul mu'minin. Utsman ketika menjadi amirul mu'minin, khalifah, maka dia tidur di masjid tanpa ada alas selimut, dan tidak ada orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada pengawal ketat, tidak ada orang-orang yang bersenjata, tidak ada orang-orang yang bodyguard, tetapi beliau sebagai kaum muslimin yang tidur biasa, ya seperti kaum muslimin yang lainnya. Karena manusia yang amanah, manusia yang baik, dijaga Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Ya. Kalau kita berbicara tentang kesungguhan Utsman dan keadilan beliau dan kemuliaan beliau, tentu sungguh sangat banyak. Dan salah satu menjadi pelajaran mahal bagi kita di dalam kehidupan Utsman, yaitu tentang perjalanan hidupnya adalah beliau adalah orang yang tajir, yang mana sangat jujur dan sangat bersemangat menatap hidup, bahwa kehidupan ini adalah wasilah untuk akhirat. Semangat di dalam hidup bahwa hidup itu adalah kehidupan untuk wasilah menuju akhirat kelak. Jadi beliau memandang dunia ini tidak seperti kita memandang. Yang menjadikan dunia ini di tangannya, bukan di hatinya. Ya.
dan menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk kehidupan di akhirat kelak yang abadi. Begitulah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Utsman dalam masa kepemimpinannya ya banyak hal yang dilakukan oleh beliau, banyak hal yang dibuat oleh beliau. Salah satunya adalah mengumpulkan mushaf dan mengumpulkan mushaf dan kemudian dibagi ke seluruh amsar, ya, ke seluruh dunia Islam, dan sunnah Jam'ul Quran dirampungi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian Utsman adalah laki-laki yang luar biasa, berjihad dengan diri dan jiwa, dengan jiwa dan harta, dengan seluruh kemampuan yang dimiliki olehnya. Dan beliau adalah orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Bahkan ketika Rasulullah SAW bermimpi dan Abu Bakar dan Umar, mereka mengatakan kepadaku, isbir fa innaka tuftiru indana al-qabilah. Ini adalah ungkapan kepada Utsman, bersabarlah kamu dengan ujian kamu Utsman, sesungguhnya engkau besok ya berbuka di sisi kami nanti di dalam surga. Ini kabar gembira yang Nabi sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi alaihi wasallam kepada Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Tentu sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pribadi Utsman, belum lagi ketika Bai'atul Ridwan, kemudian Kitabatul Wahyi, kemudian mengagungkan agama Allah Azza wa Jalla, dan dia juga termasuk prajurit yang tangguh di medan pertempuran, dan dia juga orang dermawan, sosok dermawan yang luar biasa, ya. Kemudian kesabaran beliau di dalam hijrah ke Habasyah dan kesabaran beliau di dalam hijrah ke kota Madinah, dan bagaimana perjuangan beliau di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala ya, membela agama Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana saham beliau di dalam perluasan Masjid Nabawi, ya, di masa beliau menjadi seorang khalifah. Ya, tentu ini semua adalah perkara-perkara yang mulia, yang baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla ya berikan kepada Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu kebaikan, dan Allah terima seluruh amal dan ketaatannya. Dan ketika beliau menjadi seorang khalifah, lebih kurang usianya adalah 68 tahun, dan Utsman termasuk orang yang usianya panjang jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kalau Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun, Abu Bakar juga meninggal pada usia 63 tahun, dan Umar juga demikian meninggal pada usia 63 tahun, dan Utsman termasuk yang dikecualikan. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Ya, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Ya, kecuali ada beberapa orang yang Allah lebihkan kepadanya usia. Maka Utsman meninggal di atas usia 80 tahun lebih kurang, dan termasuk orang yang dikecualikan dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulia, ya, orang dekat yang di zaman Rasulullah menutup usia pada usia 63 tahun. Ya, mudah-mudahan yang terpenting adalah bahwa usia kita adalah yang paling baik, adalah yang paling diisi dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Usia yang berkah, usia yang diisi dengan amal saleh kepadanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ya memberkahi pertemuan kita, dan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan dari ikhwah kita dari Cipta Karya, bolehkah melukis orang soleh sebagai penghormatan saja dan memajang di kamar agar kita mengingat ketakwaan dan ilmunya? Syukran Ustaz. Akhi fillah, perkara ini adalah perkara yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, di masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, ya, itu mereka melakukan melukis, ya, dengan tujuan mengabadikan wajah-wajah orang-orang soleh agar kita semangat seperti mereka di dalam ketakwaan kepada Allah, agar kita melakukan itu agar kita semangat di dalam ibadah kepada Allah. Tahukah kita ujungnya? Tahukah kita akhir dari perbuatan itu
adalah menjadikan mereka ya setelah berganti masa, generasi, ya setelah berganti generasi dan masa tahun-tahun berikutnya, dan ujung-ujungnya itu menjadi sebuah sebab mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tinggalkan perkara ini. Tinggalkan perkara ini dan tidak ada manfaatnya. Kalaupun dia orang soleh di masa hidupnya, semoga Allah terima kebaikannya. Dan untuk apa kita melihat ke wajahnya? Agar kita bisa melihat, ketika melihat itu kita semangat? Tidak. Kita semangat karena ilmu yang kita miliki dan iman yang ada. Maka jangan lakukan ini. Ini perkara yang tidak baik. Ini perkara yang mesti kita tinggalkan dalam agama kita. Karena itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dan mengantarkan kepada perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Maka tidak perlu kita melukis wajah-wajah orang soleh, lalu kita tempelkan di kamar kita, di dinding rumah kita. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau dia orang soleh, semoga Allah terima ibadahnya. Tinggal lagi kita menyiapkan diri supaya menjadi orang soleh. Dan kalau bisa melebihi dari ibadah dan ketaatan saudara kita atau orang yang kita anggap orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian, Ustaz, bolehkah memerintahkan istri untuk bercadar? Apakah istri wajib taat? Atau beralasan belum bisa istiqamah? Mohon nasihatnya. Barakallahu fik akhil karim. Naam, jika kita memandang itu adalah kebaikan bagi istri kita dan keluarga, silakan Anda untuk memerintahkan istri. Ya. Karena sesungguhnya di dalam hukum Islam bahwa cadar adalah sebuah kemuliaan. Kalau ingin memakai cadar itu lebih baik. Dan jika seandainya tidak memilih mazhab yang tidak pakai, insyaallah tidak ada masalah. Namun ketika suami meminta istrinya untuk bercadar, maka kewajiban bagi seorang istri untuk taat kepada perintah suami, kecuali memang ada uzur syar'i. Dan kalau seandainya belum bisa istiqamah, mudah-mudahan ke depan lebih istiqamah dan dikuatkan oleh suami. Inilah pentingnya suami yang berilmu, yang selalu menasihati dan selalu mengingatkan istrinya. Baik. Karena pertanyaannya adalah bahwa dalam ketaatan, perintah suami itu dalam ketaatan. Karena cadar juga merupakan kebaikan, maka tidak ada masalah untuk taat dan itu merupakan kebaikan bagi seorang istri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah seorang hamba yang pernah terjatuh ke dalam masa jahiliyah, masa kelam dengan melanggar larangan Allah, yakni dilanggar dosa-dosa besar, tidak menjalankan perintah Allah seperti salat fardu, tidak bisa menjadi orang alim yang diberi pemahaman ilmu agama yang baik walaupun dia sudah bertaubat? Jazakallah khairan Ustaz. Ketika masa perjalanan hidup seseorang, Akhi Rahmat di Rokan Hilir, banyak sejarah bahwa ada masa-masa kelam orang, masa-masa jahiliyah yang tidak kenal dengan ajaran, yang tidak kenal dengan syariat, yang tidak dekat dengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita sudah mendapatkan hidayah, mengenal dengan sunnah, mengenal ajaran Allah, ajaran Islam dengan baik dan benar, maka berusaha untuk istiqamah di jalannya. Berusaha untuk baik dan terus berusaha untuk menjadi orang baik. Kalau bahasa kita hari inilah berhijrah dari masa kelam kita ke masa aman kita, dari masa gelap kita ke masa cahaya iman kita. Adapun masa lampau kita, ya, kita bertaubat kepada Allah yang pertama. Yang kedua, kita minta ampun kepadanya. Yang ketiga, kita berazam untuk tidak mengulanginya. Ya. Jangan pernah kita kembali kepada masa jahiliyah kita. Dan yang kelima adalah minta kepada Allah agar Allah kuatkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubi ala ta'atik. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah agar Allah ya kokohkan hati kita. Hati kita milik Allah, maka mintalah kepada Sang pemilik hati kita. Bahkan Nabi mengatakan bahwa hati kita di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Dengan mudah Allah membolak-balikkan hati kita ini. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan agar kokoh di dalam kebaikan ini, carilah sahabat-sahabat yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, dan berusaha mendengarkan kajian selalu agar
tersuburkan iman di hati kita. Ya, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat-nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah mudah-mudahan itu akan mengokohkan kita bersama di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Adapun pemahaman, ya ini adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita tidak bisa menjadi alim, maka paling tidak alim untuk diri kita, cukup kita mengetahui perkara-perkara yang wajib yang mesti kita lakukan, perkara-perkara yang haram yang mesti kita tinggalkan, ya, untuk diri kita dan keluarga kita. Maka lakukan ilmu itu, ya, karena masing-masing dari kita memiliki derajat di sisi Allah dan tidak sama semua orang. Dan jangan pernah kita sesali diri kita dalam hal ini. Maka belajarlah sungguh-sungguhlah dan tidak ada kata terlambat dan tidak ada rasa kecewaan yang membuat kita tidak mau belajar. Tetapi usia kita, ya, semoga sisa dari usia kita semoga lebih baik dan lebih berkah. Itu yang kita inginkan. Yang dilihat Allah adalah di ujung dari kehidupan kita. Yang dilihat Allah adalah yang menjadi penghujung dan penutupnya. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan betapa banyak orang di awalnya baik tapi belum tentu di akhirnya baik. Tapi betapa banyak orang yang di awalnya kelam dan di ujungnya adalah manis. Ini yang kita inginkan, awalnya dan ujungnya manis. Awalnya dan ujungnya manis. Dan inilah yang akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nisa, di keseharian ana sempatkan untuk membaca kalamullah. Alhamdulillah. Bila sedang di rumah, ana sengaja membaca di depan anak, juga suami, agar mereka tergerak untuk mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, ini sebuah hal yang positif. Semoga Allah kuatkan Umi ukhti An-Nisa untuk mengokohkan dan mencontohkan ini. Terkadang ana suruh mereka duduk, tapi perlahan-lahan mereka pergi menghindari ana satu persatu. Apa yang harus ana lakukan? Ana siapkan beberapa mushaf dari terjemahan hingga non terjemahan, tapi cuma ana sendiri yang menyentuhnya. Gimana caranya, Ustaz? Ukhti fillah, yang pertama, usahanya sudah baik dan itu adalah sebuah awalan yang mudah-mudahan akan memberikan pengaruh. Tidak ada pendidikan yang paling baik yang dicontohkan kepada anak daripada keteladanan. Suami istri membaca Al-Quran, maka harapan anak-anak juga mengikuti Al-Quranul Karim. Karena kesolehan seorang anak akan sangat bergantung kepada kesolehan orang tua. Ya. Ketika orang tuanya dilihat membaca Al-Quran, maka insya Allah anak juga akan dekat dengan Al-Quran. Tapi ketika orang tuanya jauh dengan Al-Quran, maka anak pun akan jauh dan tidak akan cinta kepada Al-Quranul Karim. Nah, usahanya sudah baik, namun yang diperlukan adalah satu, sebelum anak-anak ini diperintahkan di dalam bahasa perintah, maka diberikan kepada mereka dulu kecintaan. Sebaiknya ukhti dan keluarga membacakan keutamaan-keutamaan membaca Al-Quranul Karim, kelebihan-kelebihan membaca Al-Quranul Karim itu di dalam agama kita. Sampaikan itu kepada anak kita. Di dalam halaqah keluarganya, duduk, ya, bersama suaminya, kemudian anak-anak juga diikutkan bersama kita, disampaikan keutamaan orang-orang membaca Al-Quran, orang-orang menghafal Al-Quran, dan orang-orang yang membersamai Al-Quranul Karim. Yang kedua, buat jadwal khusus. Dan itu merupakan jadwal yang ditetapkan dalam rumah tangga. Bukan jadwal kita, kemudian kita harapan kita anak kita duduk. Enggak. Tetapi itu merupakan jadwal keluarga bersama Al-Quranul Karim. Bincanglah sama suaminya, dan ajak dia mengambil sepekan atau sehari dalam sepekan, atau 2 hari dalam sepekan, atau 3 hari dalam sepekan. Tentukan hari dan jamnya. Maka kemudian disampaikan kepada anak kita. Anak-anak Umi, insya Allah ini adalah jamnya kita bersama Al-Quran. Maka Umi sudah sediakan Al-Quran, masing-masing memegang Al-Quran, dan tentu berwuduk sebelum itu dan dengan penuh adab-adab bersama Al-Quranul Karim. Nah, ini hal yang penting. Adalah ketika kita memerintahkan sesuatu kepada anak kita, ada muqaddimah. Ini yang kita sebut dengan alas. Dialasi dulu agar anak itu tahu apa maksud kita, apa tujuan kita, dan apa keutamaan yang kita perintahkan itu. Maka lakukanlah itu, insya Allah. Mudah-mudahan akan memberikan semangat kepada anak-anak kita dan kepada anak kaum muslimin secara umum. Semoga Allah kokohkan Umi An-Nisa di dalam
melakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangganya. Barakallahu fikum. Baik, masih ada pertanyaan ya. Baca sadaqallahul azim setelah baca Al-Quran boleh tidak Ustaz? Atau ada contoh lain dari Rasulullah? Naam akhi fillah, bacaan sadaqallahul azim setelah membaca Al-Quran tidaklah menjadi sebuah kelaziman. Ya, tidaklah menjadi sebuah kelaziman, artinya ketika kita membaca Al-Quran harus ditutup dengan sadaqallahul azim. Ya, ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Namun ucapan sadaqallahul azim itu benar. Ketika kita membaca, mendengarkan Al-Quran atau kita melihat sebuah ayat, maka kita sadaqallahul azim, ini hal perkara yang benar. Ucapan itu benar. Tetapi kalau kita tempatkan dia menjadi sebuah kelaziman, menjadi sebuah perkara yang setelah kita baca Al-Quran harus ditutup dengan sadaqallahul azim, ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.